Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Diva, NIM 493, kelas 3 PGSD Alapan. Sekarang kita akan belajar tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Guna melengkapi tugas pengganti UAS mata kuliah konsep dasar IPA. Sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Apa sih siklus air itu? Siapa yang masih ingat? Ya, siklus air adalah sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Tahap-tahap siklus air adalah yang pertama, evaporasi, kemudian transpirasi, sublimasi, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Yang pertama, evaporasi, yaitu di mana air yang ada di danau, rawa, atau samudra menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua, ada transpirasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti pada tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Yang ketiga, yaitu sublimasi, yaitu proses penguapan yang biasanya terjadi di kutub es dan dia menguap tanpa mengalami fase mencair. Kemudian ada kondensasi, yaitu air berubah menjadi partikel es karena suhu udara yang rendah dan mengakibatkan air itu menjadi gumpalan awan yang tebal. Kemudian ada adveksi, yaitu proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi yang lain akibat tekanan suhu udara yang dingin. Kemudian ada presipitasi, yaitu proses pencairan awan yang sudah terkondensasi hingga turun menjadi hujan. Proses yang terakhir adalah infiltrasi, yaitu di mana air yang turun dari hujan tadi meresap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Pada siklus air terdapat 3 jenis siklus air, yaitu yang pertama, siklus hidrologi pendek, yang kedua, siklus hidrologi sedang, yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Apa sih siklus hidrologi pendek itu? Siklus hidrologi pendek yaitu siklus yang berlangsung di atas permukaan air laut. Kemudian ada siklus sedang, yaitu siklus yang terjadi di sumber-sumber air, lalu uap air tertiup ke daratan dan menjadi hujan, kemudian mengalir lagi ke laut. Yang ketiga, ada siklus panjang, yaitu siklus yang terjadi melalui tahap sublimasi, di mana proses tersebut menyebabkan terjadinya hujan di darat yang kemudian mengalir kembali ke laut. Kemudian, apa kalian tahu dampak siklus air di bumi ini? Coba sebutkan. Dampak-dampak dari siklus air itu banyak sekali. Yang pertama, ada dampak negatif, yaitu jika volume air terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan banjir hingga longsor. Kemudian dampaknya yang positif juga banyak, yaitu yang pertama, untuk kehidupan tumbuhan, makhluk hidup bisa untuk fotosintesis, untuk makan, minum dalam kehidupan sehari-hari, bisa masak, bisa mandi. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Selamat menonton.